Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Tetap bersemangat karena Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita langsung saja saudara membuka Alkitab kita saudara. Yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40. Ayat 27 sampai 31. Kita akan coba mengerti dan memahami dengan tuntunan Roh Kudus apa yang dimaksud dengan ayat demi ayat di dalam pasal 40 kitab Yesaya ini. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 kita akan membaca secara bergantian. Nanti saudara yang kekasih di ayat yang 31 kita akan baca sama-sama. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sama-sama 3, 2, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat pembacaan kita dalam Yesaya 40 ini saudara, ini ungkapan pengeluhan dari orang Israel. Karena kalau kita melihat di sini saudara, Israel terbagi menjadi 2 kerajaan. Di sebelah utara adalah kerajaan Israel dan yang di sebelah selatan adalah kerajaan Yehuda. Karena kalau kita melihat di ayat 27, firman Tuhan berkata, mengapa engkau, ada kata engkau di sini, demikian hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel. Kata engkau di sini menyatakan suatu ungkapan kepada kerajaan Yehuda, saudara, di dalam situasi dan kondisi yang begitu memprihatinkan, dalam situasi dan kondisi yang begitu berbahaya bagi kerajaan Yehuda, saudara. Karena ada keluhan yang mereka ungkapkan di ayat yang ke-27 ini saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, mereka berkata hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini suatu kalimat yang aneh saudara, yang saya renungkan pada saat ini. Suatu kalimat yang aneh yang semestinya mereka tidak mengatakan ini saudara. Yang seharusnya mereka tidak mengungkapkan ini saudara. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Mereka adalah bangsa Israel yang dididik oleh Tuhan. Yang mengetahui siapa Allah yang benar, Allah yang sejati. Mereka sudah mengetahui dari para nabi. Daripada orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Tetapi yang anehnya saudara, mereka sudah mengetahui siapa Allah. Sudah mengenal perbuatan Allah. Mengalami perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Kalimat yang aneh yang mau mengatakan bahwa mereka seolah-olah mau mengatakan Allah itu tidak ada. Mereka seolah-olah mau mengatakan bahwa Allah itu tidak maha tahu, Allah itu tidak maha kuasa. Karena pernyataan mereka hidupku tersembunyi dan hakku tidak diperhatikan Tuhan. Kita lihat ayat 27b saudara. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini adalah suatu keluhan dari bangsa Yehuda. Apa sih yang dimaksud dengan keluhan dari mereka? Keluhan dari mereka maksudnya mereka ini merasa bahwa Allah itu tidak peduli dengan mereka. Bahwa Allah itu mengabaikan mereka. Bahwa Allah itu tidak memperhatikan mereka. Itulah sebabnya mereka berkata demikian saudara. Tetapi Nabi Yesaya bertanya kepada mereka, kenapa kamu berkata seperti itu? Seolah-olah kamu
tidak meyakini, tidak mengimani bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Seolah-olah kamu tidak mempercayai bahwa Allah itu memperhatikan kita. Kenapa kamu berkata begitu? Ini ungkapan daripada Nabi Yesaya, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat latar belakang kenapa mereka berkata bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan oleh Allahku. Kita lihat saudara, latar belakang dari Yesaya pasal yang ke-27 ini saudara, ada di 2 Raja-Raja pasal 18. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 sampai 37. Kita tidak membaca semua saudara. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13. Dan pada waktu itu kerajaan Asyur menyerang kerajaan Yehuda. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-14 saudara, kira-kira 701 tahun sebelum Masehi, zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu. Negeri Yehuda lalu merebutnya saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kira-kira di tahun 700 sebelum Masehi, Raja Asyur yang namanya Sanherib menyerang kerajaan Yehuda. Dia berhasil mengalahkan kota-kota berkubu saudara di sekelilingnya. Dia berhasil merebut kota-kota berkubu di sekelilingnya. Kota-kota berkubu ini artinya kota yang kuat dalam pertahanan militer. Jadi kota berkubu ini kota yang kuat dalam pertahanan militer. Dia merebut kota-kota berkubu, dia mengalahkan kota-kota berkubu saudara. Raja Asyur mengalahkan semua saudara. Tetapi ada satu kota yang dia belum kalahkan, yaitu Yerusalem. Suatu kota yang dia belum kalahkan yaitu Yerusalem. Jadi Yerusalem ini merupakan kota yang adalah benteng terakhir dari kerajaan Yehuda. Kalau sampai Yerusalem dikuasai oleh Sanherib, Raja Asyur itu, maka berakhirlah nasib kerajaan Yehuda. Maka berakhirlah nasib kerajaan Yehuda. Kita baca saudara ayat 33 di dalam 2 Raja-Raja pasal 18. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Ayat 34. Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Safarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Ini ungkapan daripada Raja Sanherib, Raja Asyur. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Ayat 36. Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Raja Asyur memberikan suatu pernyataan sekaligus ancaman kepada Yerusalem. Raja Asyur mengatakan kepada penduduk Yerusalem, apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negeri ya masing-masing di tangan Raja Asyur? Karena memang kerajaan Asyur ini saudara, kerajaan yang di dalam hal perang sangat mahir saudara, mereka sangat hebat. Raja Asyur mencoba mengintimidasi penduduk Yerusalem. Tidak ada gunanya melawan kami, kata mereka. Tidak ada gunanya berperang dengan kami. Kami lebih kuat dari kalian, hai penduduk Yerusalem. Kalian sudah dengar bagaimana setiap peperangan yang kami lakukan di sekeliling Yerusalem, kamilah pemenang. Mereka mau berkata kepada Yerusalem bahwa kalian itu lemah, tidak ada apa-apanya. Di mana siapakah Allah yang mampu melepaskan kalian? Kerajaan-kerajaan di sekitar kalian sudah jatuh. Karena Allah mereka tidak mampu untuk bisa menolong mereka, untuk bisa membela mereka, untuk bisa memberikan mereka kemenangan. Tidak ada Allah, tidak ada dewa yang lebih hebat daripada dewa kami, kata Raja Asyur. Tidak ada Allah, tidak ada dewa yang lebih hebat daripada dewa kami. Dari ayat 34 saudara dan 35 saudara, jelas sekali dalam konteks ini adalah serangan sekaligus ancaman kepada Yerusalem. Kalau kita melihat kota Yerusalem saudara, adalah kota di mana bait Allah ada di situ. Kota di mana orang-orang Israel beribadah di situ. Kota di mana orang-orang Israel menyembah Allah di situ saudara. Kalau kota Yerusalem ini sampai jatuh ke tangan Asyur, maka tamatlah
nasib daripada bangsa Yehuda. Di ayat 36 kita baca tadi saudara, ada respon dari penduduk yang ada di Yerusalem. Responnya apa? Mereka hanya berdiam diri. Mereka tidak bisa menjawab apa-apa yang menjadi ancaman daripada Raja Asyur kepada mereka. Karena kerajaan Asyur adalah kerajaan yang terkenal, saudara. Terkenal apanya? Kejam. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Asyur ini saudara, adalah kerajaan yang sangat kejam. Jadi kalau mereka berperang kepada musuhnya dan musuhnya berhasil mereka tawan, lebih baik mati daripada harus ditawan oleh kerajaan Asyur. Karena apa? Karena penyiksaan mereka kepada orang-orang yang sudah ditawan, yang masih hidup itu, lebih daripada orang yang sudah mati. Ini adalah kerajaan ini adalah kerajaan yang sungguh kejam. Hukuman mati lebih kejam daripada mati. Hukuman mati yaitu penyiksaan lebih kejam daripada mati. Jadi kalau mereka mau gempur saudara, suatu bangsa, suatu kerajaan saudara, dan kerajaan-kerajaan itu melihat mereka datang, kebanyakan dari kerajaan-kerajaan itu bunuh diri dulu. Karena mereka tahu kerajaan Asyur ini adalah kerajaan yang sungguh sangat kejam. Lebih baik mereka mati daripada ditawan oleh kerajaan Asyur. Karena kerajaan Asyur ini saudara tidak pernah kenal belas kasihan. Mereka tidak pernah kenal belas kasihan. Sekali mereka tangkap, mereka tawan, mereka akan siksa, sesiksa-siksanya orang-orang yang ditawan itu sampai mati. Makanya sebelum mereka menyerang suatu kerajaan saudara, kerajaan-kerajaan itu penuh penduduknya, bahkan tentara-tentaranya mati lebih baik mati bunuh diri daripada mereka kalah terus ditawan oleh kerajaan Asyur. Inilah kondisi saudara yang ada di dalam kerajaan Yehuda pada waktu itu. Raja Asyur sudah ada di depan gerbang Yerusalem mereka. Mereka sudah dikepung, ancaman sudah diberikan kepada mereka. Kamu mau menyerah? Kamu tidak mau menyerah atau kamu binasa? Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, dari Yesaya pasal 40 kalau kita baca saudara, mereka mau berkata, dalam situasi yang terdesak, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang betul-betul mengancam kami, di mana Allah? Di mana Tuhan yang kami sembah? Di mana Tuhan yang berkuasa itu? Di mana Tuhan yang telah melakukan banyak mujizat itu dalam kehidupan bangsa Yehuda? Berhari-hari Raja Asyur meneror mereka. Berhari-hari Raja Asyur mengancam mereka. Berhari-hari Raja Asyur dengan begitu sombong saudara, melemparkan ancaman kepada bangsa Yehuda dengan berkata, tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan kalian, hai penduduk Yerusalem. Tidak ada Allah lain yang mampu melepaskan kalian. Tidak ada Allah lain yang mampu mengalahkan kami kerajaan Asyur. Tidak ada Allah lain yang mampu untuk menahan serangan kami kerajaan Asyur kepada penduduk yang ada di Yerusalem. Dan berhari-hari itu juga di ayat yang ke-27 daripada Yesaya 40 mereka berkata, kenapa Allah tidak melakukan apa-apa? Kenapa Allah tidak berbuat apa-apa kepada bangsa Yehuda? Sehingga mereka berkata, hidupku tersembunyi dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Kalau memang dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang penuh otoritas, kalau dia Allah yang punya kuasa dan mujizat, kenapa dia tidak mengintervensi masalah kita? Kenapa dia tidak mengintervensi persoalan kita? Kenapa dia tidak mengintervensi pergumulan kita? Sepertinya seperti itu yang mau dikatakan oleh penduduk kerajaan Yehuda. Kenapa Allah tidak melakukan apa-apa dalam kondisi seperti ini? Mana Allah itu, saudara? Mana Tuhan itu? Kemungkinan begitu mereka mau katakan. Ini kami terjepit, saudara. Mereka mau katakan, kami ini terjepit bagaikan telur di ujung tanduk. Ini sudah di ambang batas. Tapi kenapa kok Allah tidak menolong kami? Allah tidak membela kami? Allah tidak berperang untuk kami? Di mana Allah? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Yehuda sangat bermohon dan berharap bahwa kondisi mereka yang sangat terjepit itu diselesaikan oleh Allah secara segera. Bangsa Yehuda berharap bahwa Allah mau menunjukkan kuasanya.
tetapi berhari-hari Allah tidak menunjukkan kuasa-Nya. Kenyataannya mereka lihat Tuhan, kenyataan yang mereka lihat Tuhan tidak menunjukkan apa-apa. Tuhan tidak berbuat apa-apa. Bangsa Yehuda ini tahu bahwa Allah yang maha kuasa, Allah maha hadir, Allah mampu melakukan segala mujizat. Tetapi kenapa berhari-hari Allah tidak menunjukkan segala sesuatu itu dalam kehidupan mereka yang sangat terjepit, yang sangat sulit itu, saudara. Itulah mereka mau berkata, ayat 27, Tuhan tidak lagi peduli dengan kami. Tuhan lagi tidak memperhatikan kami. Kami sudah berteriak, bermohon, berdoa, tapi Tuhan tidak mendengarkan kami. Ini suatu kondisi atau situasi yang sangat terjepit. Yang menjadi pertanyaan, saudara, dari pembacaan kita, pernahkah saudara mengalami kondisi dan situasi seperti ini? Pernahkah saudara sebagai orang Kristen pernah mengalami situasi dan kondisi yang pernah dialami oleh kerajaan Yehuda pada pembacaan kita? Ini situasi yang sudah terjepit. Pernahkah saudara pernah mengalami itu? Seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar. Seakan-akan tidak ada solusi lewat permasalahan kita alami. Seakan-akan tidak ada lagi jawaban di dalam masalah kita. Semuanya sudah terjepit. Kita mau maju, kita mau mundur, kita mau ke kiri, kita mau ke kanan. Tidak bisa lagi. Pernahkah saudara mengalami hal seperti yang dialami oleh kerajaan Yehuda? Sebagai orang Kristen kita selalu berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan. Berhari-hari kita berdoa kepada Tuhan, berjam-jam kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengintervensi masalah kita, agar Tuhan melakukan sesuatu di masalah kita, agar Tuhan bertindak menyelesaikan masalah kita dengan segera. Kita menunggu jawaban, kita menunggu solusi, kita menunggu jalan keluar, tetapi Allah seakan-akan tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan kekristenan kita. Apakah saudara pernah mengalami seperti ini? Kadang-kadang saudara, kita hanya menuntut Allah melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kadang-kala kita hanya menuntut Allah bereaksi di dalam segala persoalan dan pergumulan kita. Kadang-kadang kita hanya menuntut dengan keinginan dan kehendak kita, menuntut Allah untuk intervensi dalam pergumulan kita. Tapi kita tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan yang sesungguhnya di dalam setiap masalah peristiwa hidup yang kita alami. Kita hanya menuntut Allah melakukan perubahan lewat masalah kita. Kita hanya menuntut Allah melakukan tindakan dalam persoalan kita. Tapi kita tidak pernah benar-benar menyadari akan kehadiran. Dan lupa menyadari bahwa Allah itu maha hadir di dalam setiap kondisi, situasi. Sesusah apapun, sesulit apapun, semenderita apapun. Di dalam tekanan apapun. Kita tidak pernah merenungkan dan menyadari Allah hadir dalam hidup kita. Ini yang harus jadi perenungan jemaat His Grace di sesi yang kedua ibadah raya ini, saudara. Kita bukannya melihat dan merenungkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi selalu melihat kondisi situasi kita yang sangat terjepit di dalam kehidupan ini. 2 tahun yang lalu ketika COVID mulai pada puncak-puncaknya, saudara, di daerah saya ada satu keluarga yang mengalami pergumulan yang secara manusiawi sangat berat. Karena di bulan yang sama atau dalam 1 bulan itu, saudara, dia harus kehilangan sekaligus 2 orang tuanya di dalam 1 bulan yang sama. Di awal bulan dia kehilangan papanya. Selang 2 minggu lebih, saudara, dia kehilangan mamanya. Secara manusia ini sangat berat, sulit untuk kita bisa menerima kenyataan. Orang Kristen, pastor, orang Kristen. Percaya Yesus, percaya Yesus. Beriman, beriman. Tetapi kenyataan yang harus dia hadapi di luar daripada harapan dia.
Dia punya hak untuk kecewa, dia punya hak untuk marahi Tuhan, dia punya hak untuk tinggalkan gereja, dia punya hak untuk lari dari Tuhan. Situasi yang sulit yang dia hadapi harus kehilangan 2 orang tuanya sekaligus di dalam 1 bulan ini. Ada juga saudara, orang yang di PHK, terjadi pemutusan hubungan kerja oleh karena peristiwa COVID itu. Dan di lain juga dia harus membiayai anaknya yang sedang sakit keras, yang butuh perawatan medis, yang butuh obat-obatan. Inilah kenyataan yang harus kita terima. Mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai orang yang percaya Yesus, harus kita terima. Kenyataan-kenyataan hidup seringkali tidak membuat dan tidak sesuai dengan harapan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, kita berharap Tuhan mengintervensi masalah kita. Kita berharap Tuhan bertindak dan bereaksi lewat masalah-masalah kita, tapi Tuhan tidak melakukan, atau akan Tuhan tidak melakukan. Sehingga orang Yehuda berkata, "Aku tidak diperhatikan saudara." Saya percaya sebagian dari kita di tempat ini pasti juga pernah ada di dalam kondisi ini dan mengalami situasi seperti ini, bukan? Saat penderitaan menimpa, saat kesusahan menimpa, saat kesulitan menimpa, saat masalah menimpa, dan musibah melanda kita, kita rentan, saudara. Ingat saudara, kita rentan untuk berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Saat masalah ada menimpa kita, saat masalah persoalan menimpa kita, kita rentan berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Apalagi kita melihat Tuhan tidak melakukan apa-apa. Kita rentan, saudara, berpikir seperti itu. Iya, toh? Seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan kita, tidak peduli dengan kita, mengabaikan kita dalam situasi yang sangat sulit ini. Bahkan kita juga bisa melihat bahwa Tuhan tidak melakukan apa-apa persoalan ini. Dan kerentanan berpikir itu pasti banyak melanda orang-orang Kristen. Kita berharap semuanya bertambah baik, semuanya terselesaikan, semuanya ada solusi, kita berharap. Melainkan sebaliknya, bukan solusi, bukan bertambah baik, tetapi melainkan bertambah buruk dalam persoalan kita. Ya kan? Bukan bertambah baik, tetapi justru sebaliknya. Tidak sesuai yang kita harapkan. Justru bukan bertambah baik, tetapi bertambah buruk. Inilah yang akan membuat kita menjadi lelah, lemah, letih, dan lesu, tanda kutip, secara rohani. Inilah yang membuat kita lelah, letih, lesu, dan secara rohani, saudara. Penderitaan, kesusahan, kesulitan, tekanan, saudara, akan membuat orang-orang Kristen merasa lelah, letih, dan lesu secara rohani, saudara. Nah, bagaimana saudara kita mengatasi kelelahan dan keletihan, kelesuan rohani ini, saudara, di dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi kesesakan, dalam menghadapi kesulitan nantinya? Ada 3 poin yang akan saya bagikan, saudara. Kita baca ayat yang ke-28. Kita lihat lagi, saudara. Ini adalah pernyataan Nabi Yesaya di tengah-tengah persungutan dan keluhan bangsa Yehuda. Kita lihat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Keluhan mengenai penderitaan di ayat 27. Bangsa Yehuda mengeluh di ayat 27 akan setiap kesulitan dan penderitaan mereka. Datanglah Nabi Yesaya yang mengajak mereka, menuntun mereka, mengarahkan mereka untuk melihat Allah. Ketika bangsa Yehuda mulai mengeluh menggerutu tentang penderitaan, Nabi Yesaya datang mengajak mereka, menuntut mereka untuk melihat siapakah Allah itu. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Kamu ini kan bangsa pilihan,
Kamu ini sudah dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Kamu sudah melihat banyak-banyak mujizat, peristiwa-peristiwa keajaiban yang Tuhan sudah tunjukkan kepadamu. Tuhan pelihara engkau sejak engkau keluar dari tanah Mesir. Engkau sudah mengerti tentang firman-Nya, engkau mengerti perintah-perintahnya, engkau mengerti ketetapannya, engkau mengerti segala Tauratnya. Mengapa engkau berkata begitu? Dan seolah-olah Allah tidak hadir dalam hidupmu. Dalam kehidupan orang Kristen sudah lama bergereja, bahkan puluhan tahun. Ikut sekolah minggu, ikut remaja, ikut pemuda. Ya kan? Mungkin ikut kaum bapak, ikut kaum ibu. Ya kan? Ikut pendalaman Alkitab, ikut Bible Talk. Ikut setiap seminar-seminar. Pasti sudah tahu siapa Allah itu. Pasti sudah kenal siapa Allah itu. Tetapi kenapa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesusahan, mau berkata Allah seolah-olah tidak menolong kita. Allah seolah-olah tidak menolong kita. Kenapa ketika terjadi penderitaan, malah kita berkata, apakah Allah memperhatikan kita? Malah kita bertanya, apakah Allah peduli dengan kita? Nabi Yesaya mau berkata, tidak mungkin. Mustahil Allah tidak memperhatikan engkau. Tidak mungkin tidak Allah tidak memperhatikan engkau. Mustahil Allah tidak peduli dengan engkau. Allah sangat peduli, Allah sangat memperhatikan engkau. Allah tidak pernah melupakan dan mengabaikan engkau. Yesaya memberikan mereka suatu kekuatan sekaligus penghiburan kepada orang-orang Yehuda pada saat itu. Ketika Yehuda mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, Yesaya mau mengingatkan mereka tentang apa? Tentang suatu ringkasan di ayat yang ke-28. Ringkasan tentang apa? Ringkasan tentang doktrin Allah, tentang ajaran Allah, tentang pemahaman Allah, pengertian akan Allah di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, kesusahan. Bukan hanya kita mencari solusi, bukan mencari jalan keluar akan setiap persoalan, tetapi yang Yesaya mau, mengertilah engkau tentang Allah sekalipun engkau ada di tengah pergumulan. Mengertilah tentang Allah sekalipun kamu ada di tengah-tengah pergumulan. Kadang-kadang kita mau berkata sebagai orang Kristen, ya pastor, kami tidak butuh doktrin. Kami tidak butuh pengertian tentang Allah. Kami tidak butuh pemahaman tentang Allah, pastor. Tidak usah ajarkan tentang Allah kepada kami, pastor. Kami butuh solusi, kami butuh jalan keluar akan setiap pergumulan masalah kami. Kami butuh Allah bertindak, pastor. Tidak butuh pengertian tentang Allah. Ya kan? Seringkali orang Kristen seperti itu. Tetapi di sini kalau kita lihat di ayat 28, Yesaya mengajak mereka. Yesaya mau mengajarkan tentang doktrin Allah itu, tentang pengajaran tentang Allah itu. Karena Yesaya tahu bahwa pengajaran tentang Allah sangat relevan, sangat berkesesuaian dengan peristiwa, pergumulan, masalah, kesusahan, kesulitan yang dialami oleh Yehuda. Harus ada pemahaman tentang Allah kepada orang-orang Yehuda. Maka yang perlu oleh orang Kristen, yang harus dimiliki oleh orang Kristen untuk menghadapi penderitaan, untuk menghadapi kesusahan, untuk menghadapi kesulitan nanti, saudara, yang diperlukan oleh Kristen yaitu dipersiapkan untuk supaya orang Kristen memahami, mengerti tentang siapa Allah. Banyak orang Kristen berpikir, saudara, bahwa doktrin dan ajaran gak penting dalam kesulitan dan pergumulan mereka dan tidak relevan. Tetapi kalau kita baca di sini, saudara, Yesaya memberitakan tentang ajaran tentang Allah yang sangat relevan dengan peristiwa pergumulan dan kesulitan daripada bangsa Yehuda. Dan salah satu yang harus dipersiapkan oleh orang Kristen menghadapi tahun depan, menghadapi masa depan, menghadapi hari-hari depan bukanlah solusi. Tetapi yang harus dipersiapkan oleh orang Kristen supaya orang Kristen memahami tentang Allah.
Makanya kenapa banyak orang Kristen yang tumbang? Makanya kenapa banyak orang Kristen yang murtad? Kenapa banyak orang Kristen yang lari daripada Allah? Kenapa banyak orang Kristen yang tergeletak, saudara? Karena mereka tidak punya pemahaman yang benar tentang Allah. Yang mereka cari dalam kekristenan, dalam gereja solusi, jawaban Allah bertindak, Allah lakukan mujizat, Allah berintervensi dalam kehidupan masalah orang Kristen. Makanya banyak orang Kristen yang tumbang, banyak yang murtad, banyak yang lari dari Allah, banyak yang tergeletak, banyak yang lemah, letih, lesu di dalam kerohanian. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kenapa orang Kristen menjadi seperti itu? Lelah, letih, lesu ketika berhadapan dengan penderitaan dan kesesakan dan kesusahan. Karena mereka kurang memahami tentang siapa Allah itu. Ketika bangsa Yehuda mulai letih, lesu dengan keadaan mereka, dengan situasi mereka, dengan kesusahan mereka, Yesaya datang memberikan mereka penghiburan. Yesaya datang memberikan mereka kekuatan melalui ajaran. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Yesaya mau menjelaskan kepada mereka tentang 4 atribut Allah dalam pembacaan di ayat yang ke-28. Yesaya mau berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, artinya Dia tidak terbatas oleh waktu. Tuhan adalah Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, artinya Dia tidak terbatas oleh ruang. Tuhan adalah Dia yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu dan lemah, karena kuasanya tidak terbatas. Kalau kita baca ayat 28. Yesaya mau mengatakan Tuhan yang pengertiannya, yang hikmatnya tidak terbatas dan tidak terduga. Karena hikmatnya tidak terbatas. 4 atribut dalam pembacaan Yesaya pasal 40 ayat 28. 4 atribut yang Yesaya berikan kepada Yehuda sekaligus penghiburan, sekaligus semangat, sekaligus kekuatan baru. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesusahan bangsa Yehuda, Allah memberikan good news, kabar baik. Kabar baik. Kalau kamu mengerti dan memahami tentang doktrin ini, seharusnya kamu tidak berkata seperti itu. Ya, saya mau berkata begitu kepada mereka. Kalau kamu memahami tentang Allahmu dan mengerti tentang Allahmu, tidak sepantas kamu mengeluh, menggerutu dan bersungut-sungut dalam situasi seperti itu. Karena sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ajaran yang salah, pemahaman yang salah tentang Allah, pengertian yang salah tentang Allah akan membawa engkau kepada pengharapan yang salah. Ajaran yang salah tentang Allah, pengertian yang salah tentang Allah, pemahaman yang salah tentang Allah yang diberitakan salah kepada jemaat akan membawa jemaat kepada pengharapan yang salah. Tujuannya salah. Karena apa? Ajaran pemahamannya salah. Goalnya salah. Karena apa? Pengertian tentang Allah yang diberitakan kepada jemaat salah. Amin. Itulah yang menjadi dampak saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ada suatu artikel yang saya baca tentang seseorang saudara yang luar biasa, namanya Joni Eareckson Tada. Saudara bisa ditampilkan? Joni Eareckson Tada, saudara kenal? Pernah baca kisah daripada Joni? Pada tahun 67 saudara, Joni mengalami kecelakaan pada saat dia berlatih renang saudara, dan membuat dia mengalami kelumpuhan dari leher sampai ke bawah. Selama berbulan-bulan pertama penderitaannya di rumah sakit, dia mengalami depresi yang sangat berat. Bahkan di suatu saat dia bahkan memohon kepada teman-temannya untuk bisa membantu dia melakukan bunuh diri. Awalnya saudara, Joni tidak bisa menerima kalau dia lumpuh. Karena apa saudara? Karena dia adalah atlet renang yang luar biasa. Peristiwa itu sangat merenggut kehidupan kesehatan daripada Joni. Merenggut masa depan Joni. Bahkan sebelum kecelakaan saudara, yang kecelakaan terjadi itu saudara, rupanya Joni pernah saudara, yaitu dekat dengan seorang laki-laki. Artinya dia pacaran pada saat itu, sebelum kecelakaan.
Tetapi ketika dia mengalami kecelakaan dan kelumpuhan dari mulai leher sampai ke bawah, saudara, pacarnya itu datang dan berkata bahwa kita tidak bisa meneruskan hubungan kita, artinya kita putus. Di dalam kelumpuhan dia, dalam penderitaan dia, saudara, dia menulis buku, menggambar, tidak bisa dilakukan dengan tangannya, sangat menyedihkan. Waktu itu dia masih muda, seorang atlet renang waktu itu. Dia hanya bisa menulis buku dengan mulutnya. Dia hanya bisa menggambar dengan mulutnya, saudara. Kalau saudara lihat gambarnya di bawah. Suatu penderitaan yang dialami oleh Joni Eareckson Tada pada saat itu luar biasa. Kalau dia boleh berkata kalau dia berkata bahwa ia dapat memilih hidup. Ia dapat memilih hidup dengan penuh penyesalan dan dengan penuh kemarahan kepada Tuhan. Kalau dia bisa memilih, saudara, dia akan pilih penyesalan, dia ikut Tuhan. Kalau dia bisa pilih, dia akan pilih kemarahan mengikuti Tuhan. Kalau dia pilih, dia akan berkata, sia-sia aku mengikuti Tuhan selama ini. Kenapa Tuhan membuat aku seperti ini? Kalau dia bisa memilih. Kalau Tuhan baik, kalau Tuhan penuh kemurahan, kalau Tuhan penuh mujizat, kalau Tuhan bisa bertindak apapun melakukannya dalam hidup saya, kenapa saya harus mengalami dan Tuhan mengizinkan hal ini dalam hidup saya? Seolah-olah Joni mau berkata begitu. Slide berikut, saya tertarik dengan suatu artikel yang ditulis oleh Joni Eareckson Tada di dalam sebuah artikel yang judulnya Paralysis Was His God Plan, yaitu artinya kelumpuhan adalah rencana baiknya. Pada tahun 2017 dalam rangka memperingati 50 tahun dia kecelakaan, dia menulis di sebuah artikel dan saya sangat tertarik dengan artikel ini, saudara. Yang berjudul kelumpuhan adalah rencananya, How Predestination Changed My Suffering, bagaimana predestinasi mengubah penderitaan saya. Dia tulis, saudara. Dia tulis, saudara, dan dia berkata, saya kutip perkataannya, kalimatnya di artikel. Ini luar biasa. Dia katakan begini, pergumulannya adalah pergumulan tentang doktrin mengenal Allah. Jadi selama hampir 50 tahun, saudara, dia mengalami penderitaan kesesakan. Dia baru temukan bahwa pergumulan selama 50 tahun dia celakan. Apa sih sebenarnya pergumulan? Pergumulannya ternyata dia temukan. Pergumulan dia adalah dia tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh selama ini. Pergumulan dia adalah doktrin mengenal kedaulatan Allah. Pergumulannya itu, saudara. Doktrin mengenal kedaulatan Allah. Dia tulis begini. Doktrin kedaulatan Tuhan menjadi sumber penghiburan yang tiada habisnya. Doktrin kedaulatan Tuhan menjadi suatu penghiburan yang tiada habisnya. Terus dia katakan apa, saudara? Dia katakan begini, apakah kecelakaan yang saya alami, selain tadi, apakah kecelakaan yang saya alami adalah kesalahan Tuhan? Apakah penderitaan yang saya alami? Apakah kesulitan yang saya alami? Apakah sakit penyakit yang saya alami? Apakah kesusahan hidup yang saya alami adalah kesalahan Tuhan? Dan luar biasanya dia berkata, dan yakinlah bahwa meskipun dia berdaulat, Tuhan tidak dapat disalahkan. Meskipun dia berotoritas, Tuhan tidak dapat, slide tetap, dia tidak dapat disalahkan. Tetapi di kalimat terakhir yang luar biasa, saudara, dia tulis, maka apapun yang juru selamat saya lakukan, layak untuk saya percayai. Itu ada garis bawah, saudara. Saudara bisa baca. Maka apapun yang juru selamat saya lakukan, Yesus Kristus saya lakukan, penebus saya lakukan, saya layak untuk saya yakini. Layak untuk saya percayai apapun yang dilakukan Tuhan di dalam kedaulatannya. Wah, ini luar biasa. Selama hampir 50 tahun, Joni Eareckson Tada baru temukan pergumulan hidupnya dalam penderitaannya. Ternyata pergumulannya ini, saya rugi. Saya selama ini tidak mengenal doktrin pengenalan ajaran Allah
dengan benar. Makanya ketika saya kehilangan seseorang yang saya kasihi, ketika saya cacat, ketika saya kesusahan, ketika saya mengalami penderitaan, ketika saya mengalami kesulitan, ketika saya difitnah orang, ketika saya dihina orang, saya rugi untuk bersungut-sungut, mengeluh, membalas dendam karena saya tidak mengenal Allah saya dengan benar. Satu bergulan yang sungguh sangat hebat yang dialami Joni Eareckson. Tetapi dia bisa melewati semuanya itu, saudara. Nabi Yesaya mengatakan kepada bangsa Yehuda bahwa Allah itu tidak terbatas. Allah itu adalah Allah yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Dia maha kuasa. Kuasanya tidak terbatas. Hikmatnya tidak terbatas. Mengapa kamu berburuk sangka kepada Allahmu? Mengapa kamu berpikir bahwa Allah mengabaikan dan meninggalkan engkau? Prinsip yang penting saudara yang kita temukan pada ayat yang ke-28 Yesaya pasal 40 ini saat menghadapi penderitaan. Yaitu berhentilah melihat sekelilingmu, berhentilah melihat sekitarmu. Bukan berarti tidak bisa melihat, tidak boleh melihat. Tetapi berhentilah secara terus-menerus melihat sekelilingmu, secara terus-menerus melihat sekitarmu, dan beralihlah penglihatanmu, pandanganmu ke atas. Berhentilah mengeluh bahwa Tuhan tidak membela hak kami, bahwa hak kami ini sudah tidak ada apa-apa, tidak berdaya, kami ini pasti hancur. Yesaya bilang tidak, pandang Allah. Pandang Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu itu. Pandang Yesus itu yang hikmatnya, kuasanya tidak terbatas. Pandang dia. Mengapa kita menjadi lesu dan letih dengan penderitaan, kesesakan dan masalah? Karena kita terlalu sibuk melihat sekeliling dan sekitar kita. Semakin saudara melihat sekelilingmu, semakin saudara melihat sekitarmu, maka semakin parah juga kondisi yang terjadi. Orang Kristen harus memandang ke atas. Poin yang pertama yang saya mau temukan, yang saya mau bagikan Allah. Temukan fokus Anda dengan benar. Apa fokus Anda dalam hidupmu yang benar? Temukan. Apakah mau menjadi seperti orang-orang Yehuda? Atau mau mengikuti ajakan? Mau mengikuti tuntunan daripada Nabi Yesaya? Kita punya Tuhan, saudara. Kita punya Tuhan. Jangan selalu berharap Tuhan melakukan dan bertindak dalam menyelesaikan solusi dalam masalah kita. Tetapi rasakan kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup. Amin. Rasakan kehadiran dan kelembutan kasih sayang Tuhan dalam setiap pergumulan masalah, dalam setiap kesulitan dan kesusahan saudara. Amin. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai kedua. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang kedua. Karena itu kalau kamu orang Kristen, jemaat His Grace dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Terus yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Carilah Kristus di mana dia duduk di sebelah apa? Kanan Allah. Ketika Yohanes melihat sekeliling dia, ketika Rasul Yohanes melihat kondisi jemaat, kondisi gereja pada saat itu yang luar biasa dalam penderitaan. Dia melihat jemaat Efesus, dia melihat jemaat Smyrna, dia melihat jemaat Laodikia, seolah-olah Rasul ini mau berkata tidak ada pengharapan lagi kekristenan ini. Seolah-olah dia mau berkata kekristenan tidak bisa dilanjutkan Tuhan, kekristenan habis berhenti di sini. Seolah-olah Rasul Yohanes mau berkata kekristenan tidak bisa lagi disebarluaskan oleh karena kondisi jemaat yang begitu menderita, jemaat yang begitu mengalami siksaan demi siksaan, saudara. Tetapi di Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama, saudara, setelah dia melihat kondisi situasi sekitarnya tentang jemaat yang ada, saudara, pada saat itu Tuhan memberikan dia penghiburan. Mari kita lihat Yohanes pasal 4 ayat yang pertama.
Yohanes pasal yang 4 ayat yang pertama, saudara. Wahyu 4 ayat yang pertama. Setelah Yohanes melihat sekelilingnya, setelah Yohanes melihat sekitarnya tentang kondisi pada gereja, kemudian daripada itu aku melihat. Jadi kemudian setelah dia melihat gereja, kondisi seperti itu. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, hai Yohanes, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Naiklah kemari Yohanes, jangan engkau ada di bawah, yang hanya melihat sekitarmu, yang hanya melihat sekelilingmu, di mana gereja dianiaya, gereja tertindas, seolah-olah engkau berkata tidak ada pengharapan lagi kekristenan tidak bisa dilanjutkan lagi, tetapi Tuhan memberikan dia penghiburan. Naiklah kemari Yohanes, lihatlah di tempat ini, lihatlah kemahakuasaanku. Jangan terus melihat ke bawah, jangan terus terganggu dengan situasi dan kondisi, lihatlah ke atas. Lihatlah kemahakuasaanku, lihatlah tahtaku, lihatlah kemegahan kerajaanku. Disitulah Yohanes mendapat penghiburan, saudara. Dia mendapat penghiburan karena Tuhan memberikan itu kepada Yohanes. Ketika Elisa dikepung, saudara, oleh bangsa Aram, pelayan abdi Allah melihat begitu banyak tentara yang berkuda dan kereta yang berkuda. Dia menjadi takut dan dia berkata kepada Elisa, celaka tuanku, kita pasti binasa. Ya kan, dia berkata, celaka tuanku, kita pasti binasa. Tetapi apa kata Elisa? Dia berkata, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai dan mengawal kita. Elisa berdoa kepada Allah kemudian itu dan memohon Allah membuka mata daripada abdinya. Allah membuka matanya dan abdinya melihat kuda dan kereta yang berapi ada di sekeliling Elisa. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita hanya melihat dari kacamata jasmania kita. Kita hanya melihat dari kacamata lahiria kita tentang Allah. Tapi kita tidak pernah melihat jauh dengan kacamata rohani kita tentang Allah. Sebenarnya seolah-olah seakan-akan saudara berkata Allah tidak menolong saya, Allah tidak memberikan saya solusi jalan keluar, Allah tidak menyembuhkan saya, Allah tidak memberikan saya berkat. Seolah-olah saudara berkata begitu, tapi sebenarnya Allah hadir bersama dengan saudara. Amin. Allah hadir bersama dengan saudara kekasih dalam Tuhan. Yang kedua, pengakuan tentang kelemahan. Kita lihat di ayat yang ke-29, saya akan mengakhiri beberapa menit lagi tentang khotbah saya. Pengakuan tentang kelemahan di ayat 29 sampai 30, firman Tuhan berkata, tetapi 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Ada kontras, saudara, antara ayat 29 dan 30 ada kontras. Yang satu dia katakan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi ayat yang ke-30, mereka yang mengakui mereka muda, mereka yang mengakui bahwa mereka ada taruna-taruna, mereka justru lelah, lesu. Mereka justru akan jatuh dan tersandung. Kita harus mengakui bahwa saya dan saudara adalah lemah. Bahwa saya dan saudara itu adalah seorang yang tidak berdaya tanpa Tuhan. Kita harus mengakui di dalam kehidupan kita. Karena orang yang merasa lemah, orang yang merasa bahwa dia tidak berdaya tanpa Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan memberi dia kekuatan. Tuhan akan memberikan dia semangat dalam menjalani setiap kesulitan, kesusahan dan penderitaan, saudara. Kita harus menyadari dan mengakui bahwa saya dan saudara itu adalah orang yang lemah, orang yang butuh daripada Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-31, ayat yang terakhir, saudara. Kita lihat ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Keluhan, bersungut-sungut, menggerutu harus digantikan dengan pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita itu kekal, Dia menciptakan dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain. Dia yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah lesu, yang pengertian dan hikmatnya tidak terbatas, yang berkuasa. Apa yang kita lakukan? Berharap kepadanya. Bergantung kepadanya, saudara. Amin. Yang kita lakukan bergantung kepadanya. Makanya sekarang saudara, banyak orang-orang yang berkata, wah tahun 2023 tahun yang gelap. Kalau orang tidak ada pengharapan di sana. Tapi saya sebenarnya mau berkata bahwa sebenarnya yang lebih berbahaya itu bukan krisis ekonomi. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Sama-sama baca 3, 2, 1. Ya. Ketahui bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi. Mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima. Tidak mempedulikan. Di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Kesusahan, kesukaran ekonomi belum apa-apa. Tetapi yang harus hati-hati dan sangat berbahaya adalah kesukaran atau krisis karakter. Ini yang akan dihadapi, krisis karakter. Ya toh? Kalau dulu di kampung-kampung, biasanya di kampung-kampung di gunung-gunung sana, di Minahasa, dulu kan kalau ada orang oma-oma dan opa tuh, bawa tanang misalnya kukuru apa lagi, balakama, tahu balakama? Ibu-ibu tahu balakama? Hah? Balakama, ya tuh kukuru, daun lemong, ya tuh. Kalau dulu kalau baku minta aja kasih enggak? Tuh, ses minta dan apa? Balakama, kasih tuh. Coba sekarang minta, ses balakama beli kuat. Minta, karena kiranya setengah mati batanang. Oh, ada di sini. Pelakunya, atau baku kasih. Jangan sebaku kasih laki dan bini. Iya, atau dulu minta daun lemong, minta sari bata ya apa sih ini kota? Brahma kusu, oh sana sari bata. Tuh, mau bikin apa? Mau bikin RW. Kasih tuh oma-oma dulu ambil juga apa-apa. Ya tuh habis dia bikin RW dia bawa kang batu oma no. Sekarang coba minta daun lemong satu daun jo. Coba jangan diminta. Tuh. Oma mau minta daun lemong, mau pakai itu. Mau pakai itu. Karena kurang hari-hari daun lemong habis tapi lemong. Ya tuh. Sudah perasa kasih menjadi dingin. Ya tuh, kasih menjadi dingin. Jadi saudara, ini sudah kelihatan bahwa bukan krisis ekonomi. Krisis karakter yang lebih menakutkan. Dikatakan tadi bahwa mereka tidak mempedulikan agama. Oh biar Jo, ibadah juga di rumah ada kuat live streaming. Karena gereja atau bukan? Gereja itu sifatnya sekutu, rindu baku dapa, sharing, bagi-bagi, tebar senyum, saling membagi, saling membantu. Itulah gereja. Hanya di rumah live streaming, ngapain saudara? Apa DP dampak? Memang ada firman. Tapi kalau tidak pernah bersekutu, bagaimana? Betul toh? Kalau tidak pernah bersekutu menjadi apa? Coba saudara ada di utang sana di apa? Sendiri bikin rumah Pak di Gunung apa? Kelabat sana. Terus juga Bapak di situ, terus juga. Iya tuh, buat tambang yang rie-rie di situ. Tahu rie-rie? Masih boleh tapi bahasa Manado kan. Iya tuh, manusia itu tidak bisa lepas dari kebutuhan manusia yang lain. Kita itu saling menolong, membutuhkan, tidak bisa. Pak saya gereja, ya gereja nggak pernah masuk ibadah, bagaimana mau bilang gereja? Tuh, kurang muncul kemari, apa?
KKR Natal. Hah? Ulang tahun jemaat. Burung tak? Oh, datanglah kon dulu di belakang sana. Tuh. Kita itu gereja. Jangan banyak orang kalau nggak senang bersekutu dipertanyakan, kamu gereja enggak ya? Karena orang gereja itu suka bersekutu, suka baku-baku dapa. Tuh, baku-baku dapa, tuh saling lempar senyum. Ya tuh, di muka kali ada meja, DP di atas, babi putar. Oh indah sekali itu Pak, nikmat sekali. Tuh, mar belum lapar Kang. Ya tuh, sementara lempar senyum, saling makan, babi tore, babi putar, ngobrol. Waduh, orang Minahasa pe budaya nikmat sekali ya. Betul enggak? Ibu merasakan kenikmatan enggak? Nikmat sekali. Ya tuh. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, di hari-hari terakhir orang akan tidak mempedulikan agama. Orang tidak suka lagi dengan hal-hal rohani. Unholy kalau bahasa Inggrisnya. Orang tidak menyukai hal-hal rohani. Orang tidak menyukai hal yang bersifat spiritual lagi. Saya khotbahkan beberapa minggu lalu. Pekerjaan itu bisa menjadi berhala. Orang tidak merindukan lagi hal rohani. Orang tidak merindukan lagi baca Alkitab, berdoa. Orang tidak merindukan lagi untuk mengasihi. Orang tidak bisa merindukan lagi untuk bersekutu. Unholy. Di masa-masa yang terakhir akan datang yang sukar. Bukan hanya sukar secara ekonomi, tapi yang berbahaya, sukar secara karakter. Krisis karakter, krisis moral. Ini yang berbahaya. Kalau dulu di kampung-kampung biasanya kalau anak-anak SD, anak SMP kalau pulang sekolah, doanya bilang apa? Hah? Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Tante. Betul enggak? Sekarang cuma didengar. Cuma didengar. Tuh? Krisis karakter. Hal-hal yang itu mulai tergerus, saudara. Tergerus. Semoga anak-anak bilang begitu kan, aduh dengannya indah sekali. Selamat siang. Selamat siang. Langsung ganti baju ya, om. Ya. Kalau sekarang ya, dong balas demo maki oleh orang tua. Jadi firman Tuhan demikian saudara, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat pemberitaan firman hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan buat kami pencerahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa di surga, kami akan memberikan korban persembahan yang kedua. Tuhan berkati setiap rupiah yang kami tabur. Kami percaya ketika kami memberi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan